Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Yang kita hormati dan kita cintai karena Allah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, seterusnya Bapak Ibu unsur pimpinan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, seterusnya seluruh staf dan pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Yang teristimewa hari ini Buya kita, Ustadz kita yang akan memberikan tausiah, Buya Haji Mulia di Muslim LCMA yang sudah hadir bersama kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menguatkan dan mengokohkan kita untuk hadir dalam rangka mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama untuk melengkapi kehidupan kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi dan Rasul kita, uswah dan qudwah kita dalam segala aspek kehidupan kita, yang ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sejenak kita dengarkan tarbiyah rabbaniyah, tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Bapak kita, Bapak Hakim. Kepada Bapak waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء
وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu katsiran, innallaha khairul jaza. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan di setiap huruf yang dibacakan oleh Pak Hakim tadi dan menjadi ibadah bagi kita semuanya insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, sejenak kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Ade Wal Fikri SMSI. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita masih berkomitmen, masih konsisten ya. Diberi nikmat oleh Allah. Ini adalah bagian nikmat yang Allah berikan pada kita. Dari sekian banyaknya kita di lingkup dinas pendidikan, ya, hanya kita yang mengikuti wirid inilah yang diberikan nikmat oleh Allah. Amin. Artinya apa? Nikmat ini patut kita syukuri. Kan tidak terpaksa Bapak Ibu hadir dalam majelis wirid kita hari ini. Kalau tidak terpaksa berarti itu nikmat yang Allah berikan pada kita. Sama halnya dengan bagaimana kita bernafas. Kita makan, kita minum, itu adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Kan tidak terpaksa. Aduh nanti paso makan, aduh nanti paso bangok. Tidak ada. Itu adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau sudah nikmat yang Allah berikan pada kita, kita dengan ikhlas, dengan lapang dada, malah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau tidak satu wirid Jumat ko
ya, harusnya kita merasakan ada yang kurang. Dak wirid orang hari kini. Itu baru sebuah nikmat, ya, yang memang sudah menjadikan sebuah kebutuhan kita. Ya, jadi kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih merasakan kebutuhan itu menjadi sebuah wirid ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Selanjutnya salawat bering salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita diberi syafaat oleh Rasulullah nanti, ya, oleh Allah melalui Rasulullah di padang mahsyar nanti. Amin. Yang sama kita hormati Ustadz Mulyadi Muslim, ya, alhamdulillah beliau sudah bersama kita, Bapak Ibu semua, unsur peserta wirid se-Sumatera Barat. Jadi Ustadz, wirid kita ini se-Sumatera Barat. Jadi bukan hanya lokal Kota Padang. Ya, dan ini sudah berjalan lebih kurang berapa, Wir? 7 bulan. Sudah 7 bulan, Ustaz. Ya, jadi orang asik Covid semuanya ini kita sudah mulai. Tentu dengan protokol Covid, dan salah satu protokol Covid itu adalah secara virtual. Jadi kita tidak bisa juga paksa untuk hadir semua karena di dinas ini saja Pak Andri ini kurang lebih 200. Jadi kalau 200 hadir semua di musala atau di masjid kita ini mungkin tidak cukup dengan protokol Covid. Tapi kita berharap bagi yang tidak berkesempatan hadir langsung ke masjid, makanya ya ikutlah secara virtual. Ya, online-nya kan ininya sudah kita bagi akunnya, ya. Jadi tolong ambil akun tersebut. Ya, kita semua saya yakin punya HP, ya. Kalau tidak punya HP pinjam laptop anaknya yang masih kuliah, kalau dia masih berada di rumah, karena kita berlakukan masuk kerja shift, ya Pak Andri, 50%, masih ya. Sekarang sudah masuk, sudah full. Kalau sudah full saya minta cek lagi lah, ya. Masa dari 200 orang cuma ini saya hitung tidak sampai 100 ini. Kalau yang di partisipan ada berapa, Zam? 273, 74 ya. Jadi alhamdulillah, yang penting bagi kita tidak melihat orang. Hadir tidak hadir orang tersebut, ya. Yang penting kitanya harus hadir. Jadi pasang niat dalam hati masing-masing, ya, bahwa saya gitu ya, akan mengikuti wirid ini karena Allah Ta'ala. Insya Allah diringankan kaki, tangan kita untuk melangkah, ya, dan hati kita untuk mau mengikuti wirid ini. Baik Bapak Ibu semua, ya, kita berharap hari ini Ustadz Mulyadi Muslim akan menyajikan kepada kita buah daripada ibadah, ya Ustadz ya. Jadi insya Allah materi-materi yang kita berikan ini itu akan bermanfaat buat kita, minimal untuk recharge. Walaupun Ustadz di dalamku banyak loh Ustadz dan Buya sama Ustadz Mul, ya. Ya, ini yang hadir saja nih ada Buya Samsul Bahri, Buya ini. Ada Buya Parendangan. Ada Buya Abinul Hakim, ya. Ada Buya Remon, ya. Ada Buya Suindra, Buya semua ini, ya. Kalau Ustadz Erwin. Nah, jadi Ustadz di sini hadir banyak para Ustadz, para Buya, ya. Itu baru yang saya sebut yang hadir di masjid ini. Belum lagi yang di secara virtual. Ini banyak nih Buya kepala sekolah kita di Sumatera Barat ini yang Buya. Artinya apa? Ya, ini agak barek keraja Ustadz ada tanya jawabnya. Karena apa? Karena kita tidak hanya wirid yang sifatnya monolog, ya, dialog, ya. Jadi dua arah, malah multi arah. Bisa saja nanti tidak hanya bertanya, tapi mungkin malah memberikan masukan atau rekomendasi. Dan itu kita terima. Kenapa? Karena ini adalah sebuah majelis, sebuah media bagi kita untuk merecharge,
Ya, HP saja harus dicas setiap hari. Masa kita, hati kita nih ya, tidak pandang apa jabatannya. Jadi oleh karena itu saya terima kasih bagi yang sudah hadir, bagi yang belum hadir, mari kita doakan kepada Allah. Ya Allah, ya, gerakkanlah hati kawan-kawan kita yang belum berkesempatan hadir ke masjid dan secara virtual ini, sehingga bersama-sama dengan kita kan ya bertolong-tolongan itu untuk kebaikan. Jadi kalau untuk wirid, tidak apa-apa kita saling mendoakan. Kita sama-sama doakan bagi yang alun punya kesempatan, masih kare hatinya untuk duduk di lapau, ya, masih kare hatinya untuk tidak mengikuti, kita himbau dan bermohon pada Allah. Semoga kawan-kawan kita, teman-teman kita, ya, dengan senang hati pula untuk bisa mengikuti hadirin. Tidak membayar. Ya. Kalau webinar, kalau seminar membayar, kini tidak membayar. Silakan ikut. Paling-paling paket, ya. Kalau paket untuk merilik ini mungkin tidak banyak juga ya Zam, ya. Banyak pada main game, ya. Atau nonton YouTube. Banyak YouTube lagi kan. Jadi oleh karena itu mari kita ikut relay ini sampai jam 8:30, jam 9 paling lambat. Insya Allah bermanfaat dan berguna buat tambahan ilmu pengetahuan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita persilakan nanti Ustadz Mulyadi, ya, menyampaikan materi, ya, nanti akan dipandu oleh Ustadz Erwin sebagai hostnya kita. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah. Mari kita luruskan niat kita sehingga semua yang kita kerjakan tidak hanya dapat ilmu tapi juga dapat ibadah di sisi Allah. Amin. Bila sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahan, imbauan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah yang akan menjadi narasumber kita, buya kita pada hari ini adalah Ustadz Mulyadi Muslim LCMA. Beliau adalah salah seorang staf pengajar di Arisalah dan sekarang juga menjabat sebagai Sekretaris MUI Kota Padang. Sesi kita bagi dua, maksimal 40 menit kita materi, 20 menit berikutnya kita penguatan materi berupa tanya jawab. Baik, kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam. Tahiyat ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis semua unsur pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya walaupun tidak disebutkan oleh Pak Kadis tadi bahwa ini Dinas Pendidikan, kemudian juga ada banyak para buya atau ustadz. Sebenarnya saya 2 hari yang lalu saya sudah gemetaran, sudah nervous. Kenapa? Karena saya dari awal sudah tahu ini masuk sarang harimau. Ya, ngasih ceramah di hadapan para guru. Siapapun kita, walaupun sudah profesor doktor, disuruh berceramah di hadapan, di depannya ada gurunya. Walaupun itu adalah guru SD-nya.
pasti gemetaran juga dia. Nah, apalagi yang mendengar ini bukan sekota Padang, tapi sesumbar. Nah, ini mohon maaf nih Pak Kadis. Kalau sesumbar negatif maknanya lainnya yang sesumbar. Nah, tapi mudah-mudahan se-Sumatera Barat ya, bukan sesumbar, bukan asal sesumbar. Tapi se-Sumatera Barat. Dan juga betul, yang saya takut itu ngisi ceramah 2 SKPD aja. Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama. Karena dia tahu semua tuh, apa yang akan saya sampaikan itu udah sadaqallahul azim lah dia kan. Nah, kalau masuk kita ke Kementerian Agama, kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang iman, nah ini pasti ini ayatnya gitu ya. Sudah hafal lah dia. Nah sama juga nih kita diskusi atau pengajian pagi ini. Apa yang akan sampaikan? Apalagi judul yang diminta oleh Pak Erwin, ini memang berkaitan betul dengan urusan pendidikan. Teori pendidikan itu kognitif, afektif, psikomotor gitu. Nah judulnya juga begitu. Tentang afektif, psikomotor begini. Pasti Bapak Ibu itu salah tuh, pasti bilang begitu kan. Kenapa? Karena Bapak Ibu lebih duluan dari saya. Mempelajari, mendalami itu. Secara usia saya ini masih muda nih. Baru umur 42 kan. Nah, jadi guru baru 16 tahun. Sementara Bapak Ibu mungkin sudah 12 tahun ke atas. Kalau Pak Kadis mungkin tidak pernah mengajar. Tapi kalau Pak Kabit, Pak Sek sudah jadi guru kan. Nah, berarti sudah berulang-ulang nih teori tentang afektif dan psikomotor. Tapi alhamdulillah tadi Pak Kadis memberi alas. Ini babnya diskusi. Nah, kalau diskusi kan bisa kita berbagi. Kalau saya nggak bisa jawab, nah nanti ada Buya Samsul Bahri menjawab kan. Nah, kalau saya nggak bisa jawab, kita oper ke Buya Perendangan. Nggak bisa jawab ke Ustadz Erwin ya. Nah, sehabis main kita kembalikan ke Pak Kadis kan. Selesai kalah oleh Pak Kadis kan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia. Sekali lagi saya bukan menggurui ya, karena saya adalah murid bagi Bapak Ibu semua. Tapi babnya berbagi. Karena alhamdulillah ya, saya lebih kurang 7 tahun bisa belajar dari para dosen yang menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena sumber referensi keilmuan kita dalam urusan ibadah adalah Al-Quran dan hadis. Keterbatasan kita atau kelemahan kita orang Indonesia adalah karena kita tidak menguasai bahasa Arab. Kalau seandainya Bapak Ibu menguasai bahasa Arab, pasti setiap gerak-gerik ucapan dari ibadah yang kita kerjakan, pasti bisa dirasakan ibadahnya, buahnya. Apapun ibadah yang kita kerjakan, apalagi secara khusus tentang sholat misalnya. Ada bacaan-bacaan yang kita baca, yang kita lafazkan, berulang-ulang. Seharusnya kita tidak lagi berbicara dalam bab kognitif, tapi sudah berbicara tentang afektif dan psikomotornya. Maka judul yang diminta oleh Ustadz Erwin ini ya, bukan menapu air di dulang, tapi ini babnya adalah ya, untuk menguatkan betapa pentingnya kita memahami apa yang kita baca atau apa yang kita kerjakan. Ya, kenapa? Karena itu adalah pengakuan tulus kita. Ya, kalau kita membaca doa iftitah yang inni wajjahtu, nah itu secara tegas kita katakan inna sholati wa nusuki hayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa semua aktivitas kita ini ujungnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian fikih juga dikatakan ibadah itu terbagi dua. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu yang sakral. Ada syarat dan rukunnya. Ada ketentuannya secara khusus. Nah itulah sholat, puasa, haji, zakat. Tapi yang ghairu mahdhah, yang tidak sakral, hadis di majelis ilmu ini juga adalah ibadah. Nah, cuma pertanyaan yang tadi, ibadah yang kita kerjakan ini berbuah atau tidak?
Sama seperti Bapak Ibu hadir di majelis ini. Kalau karena dipaksa oleh kadis, ya babnya hanya memenuhi instruksi kadis. Tapi kalau targetnya adalah hadir di majelis ilmu, ada ilmu yang didapatkan, ada wawasan yang didapatkan, lalu diamalkan, maka itu dia akan menjadi berbuah. Nah, begitu juga ibadah-ibadah yang mahdhah, harus mesti berbuah. Ya. Kalau yang ghairu mahdhah tidak nampak buahnya atau lambat kita baru mendapatkan buahnya, enggak ada masalah. Tapi kalau yang mahdhah, yang sakral, mesti berbuah. Kalau enggak, mohon maaf, bagus Bapak Ibu tidak melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena kita ini bukan anak-anak lagi. Kalau usia anak-anak boleh, usia pembelajaran 7 sampai 10 tahun atau sebelum dia balik, enggak apa-apa. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, berinfak, tidak dia rasakan buahnya, enggak ada masalah. Karena itu masih bab pembelajaran. Tapi kalau kita sudah balik, sudah usia dewasa, tidak berbuah ibadah yang kita lakukan. Secara ilmu tauhid, mohon maaf, jangan-jangan ada kemunafikan, ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena tujuan ibadah itu, kata Allah dan Rasulnya, memang harus berbuah. Contoh, kita sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa membuahkan, ya, apa buahnya? Mencegah kita dari berbuat keji dan munkar. Kalau baru selesai salam ke kanan dan ke kiri, setelah itu kita bergunjing. Itu enggak ada buahnya namanya. Atau berhenti kita membicarakan aib orang lain karena akan sholat. Setelah selesai sholat, ulang lagi. Nah, kan enggak ada buahnya kan? Mending enggak usah sholat. Kenapa? Karena dalam ibadah yang dikatakan oleh para ulama, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena menggugurkan kewajiban itu wilayahnya wilayah fikih. Nah, kalau Bapak Ibu backgroundnya guru agama itu dijelaskan. Kalau kita mendalami ibadah dengan pendekatan fikih, sederhana saja. Sudah terpenuhi enggak syarat dan rukunnya? Sudah selesai. Dah sah salat. Ya? Tapi kalau belum terpenuhi syarat dan rukunnya, perlu diulang salatnya. Tapi ini harus kita terima juga. Para ulama mengatakan dari konsep fikih syariat atau kognitif kita harus naik level ke hakikat. Harus pendekatannya adalah pendekatan tazkiyatun nafs. Harus pendekatan tasawuf. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jangan antipati juga dengan pendekatan tasawuf. Karena yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya begitu. Bagaimana mungkin kita merasakan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita mau mengkorting salat padahal kita bukan musafir. Misalnya salat zuhur Bapak Ibu lakukan 3. Kan dikorting itu. Diskon. Nah, kita diskon. Diskon salat itu boleh kalau musafir. Ini kita enggak musafir. Nah pasti kita merasa tidak nyaman. Oh ini mungkin lupa. Atau sama kayak imam. Dia baru 3 rakaat sudah tasyahud akhir dia. Lalu dia baca assalamualaikum. Pasti ditegur oleh makmum. Itu bukti secara zahir, secara fikih, secara kognitif. Syarat dan rukun harus dipenuhi. Nah, tapi sekali lagi kita bukan bicara syarat dan rukun. Tapi kita berbicara afektif skomotor. Buah dari kognitif itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 2 bahwa memang Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Kita ini walaupun tidak pejabat, optimalkah beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau kita pejabat. Ada amanah besar. Dan maaf sekali lagi, ya, kita ini adalah para guru, apalagi kalau kepala sekolah. Kapan kita ini bisa dikatakan sebagai contoh teladan oleh siswa atau oleh para guru? Kan ketika sesuai ucapan dengan perbuatan, sebagaimana terpenuhi syarat dan rukun dalam kita beribadah. Kita ambil contoh lain misalnya, puasa. Kenapa kita tidak mau di siang hari berkumur-kumur?
Padahal kita kerongkongan haus nih. Kenapa kita nggak mau berkumur-kumur? Apalagi menelan air sedikit. Apalagi makan satu piring di warung atau di dalam kamar sendirian. Kan sederhana secara kognitif. Kalau berkumur-kumur dikhawatirkan masuk air ke dalam tenggorokan, nanti kalau nggak batal minimal rusak puasanya. Apalagi kalau sengaja minum atau makan, batal puasa. Itu kognitif. Yang afektif psikomotornya gimana? Merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah, tidak ada CCTV pun kita tidak mau melakukan pelanggaran. Nah, makanya saya sering katakan kalau orang bisa menaikkan levelnya dari sekedar kognitif ke afektif dan psikomotor dalam urusan ibadah, nggak perlu CCTV ini. Mana yang lebih kuat, lebih dahsyat, lebih luar biasa pengawasan CCTV daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. CCTV ini bisa berfungsi kan kalau ada arus. Kalau di Kerajono ada kawan matiannya arus listrik, kan ada guna CCTV kan? Kadis lah percaya aja CCTV itu mas ya. Kira nak nyambung arus lah. Tidak ada gunanya. Tapi kalau merasa diawasi oleh Allah, tidak ada kadis, tidak ada pengawasan, pasti kita akan bergerak. Pasti kita akan selalu dalam aturan. Nah, tapi inilah perjuangan kita. Perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan melawan bisikan syaitan. Maka dikatakan oleh Pak Kadis tadi, ungkapan ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Dia akan tambah naik dengan ketaatan, berkurang karena dosa atau kemaksiatan. Makanya sekali lagi, mesti kita hadirkan hakikat ibadah atau buah dari ibadah. Ibadah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Karena itu urusan anak kecil yang belum balik. Bagi kita yang sudah balik, berakal, dewasa, setiap ibadah itu harus berbuah. Al-imanu bila amalin, kasyajari bila thamar. Iman, keyakinan kita Allah itu ada, keyakinan kita hari akhir itu ada, keyakinan kita azab kubur itu ada, keyakinan kita ada timbangan amal, ada surga dan neraka, harus berbuah dengan amal. Dan amal itu ya dibuktikan dalam perilaku sehari-hari. Kalau ibadahnya sudah kita kerjakan. Saya nggak akan mungkin ngajarin Bapak Ibu tentang sholat, puasa, haji. Udah kita ulang-ulang gitu. Tapi yang perlu kita dalami bersama-sama adalah buahnya. Nah, pertama kata para ulama, buah dari ibadah itu adalah bertambah keimanan. Nah, kita ruku, sujud, i'tidal. Apa rasa keimanan yang muncul? Ada yang maha menentukan, yang memerintahkan. Nah, keyakinan ini bahwa kita hidup bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala, adanya aturan, adanya regulasi. Nah, itu tidak bisa datang tiba-tiba, harus diulang-ulang melatihnya. Kemudian yang kedua, ada tumakninah, ada rasa tenang. Nah, kalau teorinya, kognitifnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, beribadah, taat kepada Allah, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Nah, maka betul yang sampai oleh Pak Kadis tadi, kalau masuk masjid nggak nyaman jiwanya kan, berarti bermasalah hatinya kan. Nah, sama seperti ungkapan ikan dimasukkan ke dalam kuali atau ikan dimasukkan ke dalam akuarium, mana dia yang lebih nyaman? Pasti akuarium karena ada air di situ kan. Nah, begitu juga kita masuk ke dalam masjid pasti tenang jiwa kita. Seharusnya kalau landasannya adalah iman. Kenapa? Karena masuk masjid itu adalah ibadah. Di dalam masjid kita berzikir, di dalam masjid kita baca Al-Qur'an, pasti ujungnya adalah ketenangan jiwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada masalah kan bukan ke dukun disuruh oleh Allah. Bukan ke paranormal. Atau pangkat dan golongan tidak selesai-selesai juga kan bukan mengadu kemana-mana yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi wasta'inu. Ya, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa?
dengan sholat. Kenapa? Karena sholat yang akan memberikan ketenangan jiwa. Sholat yang akan memberikan ketenangan batin. Wasta'inu bis sabri was salat. Sama juga, apa persoalan kita? Pasti ada solusinya dalam agama. Seminimal-minimalnya apa? Zikir yang sudah diajarkan sejak puluhan tahun yang lalu oleh guru agama kita. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, baca la haula wala quwata illa billah atau hasbiyallah. Kalau ada orang membaca zikir ayat-ayat atau kalimat-kalimat itu, kalimatut thayyibah, yang terjadi dalam jiwanya adalah kegoncangan atau ada rasa panas, bahkan sampai kesurupan, berarti memang gangguan jin kan? Nah, jadi betul tuh Pak Kadis, kalau ada di sekolah-sekolah kita beberapa bulan yang lalu atau sebelumnya kan ada beberapa kasus tuh kan, anak kesurupan segala macam. Coba cek sederhana saja. Anak ini disiplin nggak sholat? Anak ini rajin nggak baca Quran? Anak ini dalam bahasa yang lebih agak tegas, taat nggak dalam beragama gitu? Kalau dia tidak taat dalam beragama, berarti emang wajar setan mudah masuk gitu. Sama juga kita orang dewasa ini. Sholat enggak, baca Quran enggak, berzikir enggak. Apa yang akan masuk? Berarti pasti pikiran-pikiran kotor kan? Nah, jadi mohon maaf sekali lagi, ibadah ini harus berbuah. Dan urusan pahala itu udah selesai insya Allah. Di akhirat tuh nanti. Urusan pahala itu akhirat. Untuk di dunia ini, ibadah itu harus berbuah. Nah, di antaranya adalah ketenangan jiwa. Nah, dalam urusan kerja, juga dikatakan oleh para ulama, orang yang ibadahnya bagus, terpenuhi syarat dan rukunnya, dan dia pahami apa yang dia kerjakan atau apa yang dia baca, maka kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'udallah ka'annaka tarahu, fa'illam tarahu fa'innahu yaraka. Rahul Bukhari. Orang kalau ibadahnya benar, mohon maaf sekali lagi, ini bukan nyinyir, tapi ini babnya adalah bab kita. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, maka dia akan menjadi orang-orang yang profesional. Orang profesional itu yang kaitannya dengan ibadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon maaf, ini kan tinggi kali ini pemahamannya kan. Seolah-olah kita melihat Allah. Padahal dalam ilmu tauhid kita tidak bisa melihat Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrik. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika Isra dan Mi'raj itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nurun kaifa arah, itu jawaban Rasul ketika ditanya oleh sahabat, apakah ketika Mi'raj itu melihat Allah di Sidratul Muntaha? Tidak. Kata Rasul, nurun, cahaya yang begitu terang sehingga tidak bisa dilihat. Nah, ini betul secara teori fisika kan? Kalau cahaya itu begitu kuat kan mata kita silau. Jadi bohong juga orang yang mengatakan Rasul sudah melihat Allah. Belum. Rasul berhadapan dengan cahaya. Nurun kaifa arah. Tapi kata Rasul, orang yang profesional, ihsan dalam beribadah, ka'annaka tarah, seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti gimana tuh? CCTV lipat ganda itu kan? Level berapa itu CCTV-nya? Nah, kalau ini terjadi, mohon maaf, mungkin nggak perlu inspektorat Pak Gadis. Nggak akan ada pelanggaran angka-angka itu kan? Yang 100 jadi 1000, yang 1000 jadi 1.000.000, nggak akan ada itu. Kenapa? Kita dilihat oleh Allah gitu. Huwas sami, huwal basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Gitu. Nah, tapi maaf sekali lagi, Asma'ul Husna itu mungkin baru pada level kognitif oleh kita. Hanya sekedar dihafal. Bahwa kita membacanya berpahala, sekali lagi saya katakan itu sudah sadaqallahul azim. Itu betul. Tapi yang kita inginkan adalah dia mesti berbuah. Nah, buahnya itu yang berikutnya adalah ihsan, profesional. Nah, apa definisi ihsan kalau tidak bisa dalam pendekatan tasawuf ini? Seolah-olah kita melihat Allah. Atau andai pun kita tidak melihat Allah, tapi muncul keyakinan Allah melihat kita. Nah, psikomotornya dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW,
kalau kita akan membunuh, maka membunuhnya harus profesional. Nah, gimana cara membunuh profesional? Nah, ini bukan untuk diamalkan ya. Jangan ada pula pembunuhan di dinas pendidikan ini. Bagaimana cara membunuh kadis secara profesional? Nah, jangan sampai diamalkan. Ini hadis ya, bahwa ibadah itu harus dilakukan secara profesional. Dalam beramal pun akan ada buahnya. Nah, contohnya kata Rasulullah SAW, kalau akan membunuh itu dibunuh secara profesional. Nih di sini, bukan di leher, bukan di dada, tapi di sini. Dengan pisau pedang yang tajam. Sekali tebas, set, dah mati. Sebagaimana kalau menyembelih dengan cara profesional itu memang pisaunya tajam di tempat yang memang kira-kira ketika langsung hewan yang kita sembelih itu mati. Nah, berarti apa turunannya lagi kalau mau kita ya aturan, regulasi, ya model itu memang bisa diterapkan gitu. Nah, itulah baru kira-kira pendekatan profesional. Jadi profesional itu bukan angka-angka, tapi cara bekerja sesuai dengan aturan, bahkan ya kalau nilainya itu dibuat ya biasa saja, baik, the best lah, itulah profesional kan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebenarnya ada 10 buah dari ibadah. Tapi karena dibatasi oleh Ustaz Erwin hanya 20 menit, 3 atau 4 itulah yang bisa saya sampaikan. 6, 7 sampai 10-nya nanti bisa kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materi yang disampaikan. Jadi sudah banyak ini yang mau bertanya melalui chat kita. Pertama dari Bapak Arianto. Saya Arianto dari SMA 1 Padang Ganting mau bertanya. Apakah hakikat sholat itu Ustaz? Bagaimana cara ibadah sholat kita itu berpengaruh kepada kita? Masalahnya, ini curhat ya Ustaz. Masalahnya susah sekali saya menyatukan rukun kauli dengan hati ketika sholat. Nah, silakan Ustaz berikan pencerahannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi memang tidak bisa 20 menit nih ceramahnya. Apalagi kajiannya kajian tasawuf hakikat kan. Nah, setiap orang bisa tafsirnya beda-beda kan. Yang parah itu adalah pakai tafsir jalan lain. Semakin serius dia beribadah, ujung malah tambah jauh dari agama. Gitu. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kata kunci yang sederhana, memang apa yang kita baca itu harus kita pahami. Satu artinya. Nah, yang kedua maksudnya. Lalu kita resapi. Tadi saya katakan, doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Mohon maaf, Bapak Ibu tahu nggak arti itu dalam bahasa Indonesianya? Gitu? Nah, terus yang kedua, ketika kita mengulang-ulang itu maksudnya apa? Apakah hanya sekedar seremonial? Tidak, itu kan pengakuan, ikrar, janji. Nah, apa kira-kira konsekuensi ikrar janji? Kan harus dibuktikan. Kalau tidak terbukti, yang tadi khawatir kita dianggap oleh Allah munafik. Teman kita mungkin menganggap kita ini sangat alim. Tapi oleh Allah dianggap munafik, kan bahaya tuh kan. Nah, sama juga kita baca Al-Fatihah. Apa maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kan berulang tuh. Ya Allah, kepada Engkau saja kami menyembah. Ya Allah, kepada Engkau saja kami minta tolong. Apakah betul ikrar yang kita ulang-ulang dalam sholat itu di luar sholat? Bisa jadi ya terjadi error, tidak sinkron karena yang kita baca itu kita tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Kalau misalnya hanya Engkau saja kami menyembah, maka diskusi yang paling mendalam itu adalah apa makna dari ibadah. Ibadah itu tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah semata. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu dipaksa oleh kadis melakukan pelanggaran, Bapak Ibu pasti akan bilang, mohon maaf Pak Kadis, saya tidak bisa ikut dalam gelombang melanggar ini. Pasti akan bilang begitu. Kenapa? Karena rezeki Bapak Ibu itu bukan kadis yang menentukan. Hidup mati kita ini Allah. Tapi kalau seandainya kadis mengatakan ini jalan yang benar,
pasti Bapak Ibu juga akan berbondong-bondong ingin ikut di situ. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati pemimpin itu juga adalah ibadah. Jadi tunduk dan patuhnya kita kepada atasan bukan karena ingin dapat jabatan, tidak, tapi tunduk dan patuh dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita patuh kepada atasan, itulah rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Nah, ini kan kalau dikaitkan pula dengan situasi nasional nih berat nih pengajiannya. Ini babnya adalah bab tauhid. Makanya Bapak Ibu kalau orang memahami tentang hakikat ibadah, dia tidak takut mati. Dia malah mencari syahid. Tapi oleh orang yang tidak beragama dikatakan itu bunuh diri. Nah, beda persepsi kan? Dalam Islam berjihad itu pahalanya langsung surga. Yang menghambat orang yang mati syahid untuk masuk surga itu satu aja, kalau dia punya hutang di dunia ini. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu, para guru, pegawai, jangan banyak hutang. Terhambat masuk surga kan? Padahal kita ini para guru adalah para mujahid kan? Kita ini para mujahid. Nah, tapi mujahid dalam artian luas. Tapi orang yang berperang di medan tempur itu, dia cari mati itu. Tapi dalam persepsi itu syahid. Oleh orang tidak mengerti agama itu dianggap bunuh diri, mati konyol. Nah, jadi betapa pentingnya pemahaman. Maknal maut, apa kematian itu? Sama, mati itu sama. Berpisah ruh dengan jasad. Dah itu mati. Cuma masalahnya mati konyol atau mati syahid. Ya kan? Bunuh diri atau mati di atas tempat tidur. Berawal dari pemahaman. Nah, makanya mesti kita, sekali lagi mohon maaf, bukan memaksa, tapi mesti kita memahami apa yang kita lafazkan, apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya salah seorang ulama di Mesir mengatakan, yang paling utama itu dalam urusan beragama bukan keilmuan, bukan sekedar taat, patuh atau loyal, tapi al-fahmu, pemahaman. Karena pemahaman inilah yang akan mendorong kita untuk terus melakukan ketaatan walaupun ada hambatan dan rintangan. Sama, kenapa kita tergerak untuk mengasih infak atau sedekah kepada fakir miskin? Kenapa kita tidak tergerak untuk mengeluarkan zakat? Kan babnya dari pemahaman. Tapi kalau ujungnya dalam pemahaman kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban 2,5% itu berat. Tapi kalau sudah berangkat dari pemahaman wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Kita berinfak, bersedekah atau berzakat itu sesungguhnya adalah tawassul, cara agar Allah menolong kita. Nah, pasti Bapak Ibu ingin banyak berinfak, bersedekah kan? Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah. Caranya apa? Perbanyaklah infak atau sedekah. Bantulah saudara. Pasti Allah akan menolong kita. Ini babnya apa? Babnya pemahaman. Jadi memang tidak ada pilihannya. Harus berulang dia. Bukan mengaji dari alif bata lagi. Tidak ya. Harus dia ulang lagi. Apa yang dia lafazkan itu dia dalami. Maka insya Allah ketenangan dalam beribadah pasti akan muncul. Dan dalam kajian tasawuf ya, mengulang pembelajaran itu tidak bisa otodidak. Kalau bidang studi umum boleh otodidak. Tapi kalau urusan agama harus berguru. Sebab kalau dia tidak berguru maka gurunya adalah setan. Nah, itulah yang banyak menyimpang kawan-kawan yang ingin menenangkan jiwa, belajar tarikat atau tasawuf tapi tidak berguru. Nah, ujungnya tersesat. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, jawabannya luar biasa sekali. Sederhana tapi mendalam ya. Tergantung pemahaman. Baik, di sini ada yang bertanya sebelum kita masuk ke kolom chat. Ini banyak sekali yang bertanya di chat ini. Baik, kalau tidak ada kita masuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Noviana Idaningrum, Cabdin 3. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan ini maaf ya. Salah satu buah dari ibadah adalah akhlakul karimah.
Tapi bagaimana dengan orang yang rajin beribadah, tapi kata-katanya nyakitkan, Ustaz? Nah, mohon penjelasannya itu. Nah, berarti betul nih kan Pak Gadis. Nah, sakitnya di sini ya. Nah, berarti nggak salah saya menyampaikan persoalan kita bukan persoalan yang krusial, tapi ini persoalan mendasar. Ya. Kita terjebak dengan rutinitas ibadah. Sekali lagi mohon maaf nih, kan kita sama-sama nih. Kenapa? Karena kan bisa diukur, kita belajar agama waktu di SD mungkin 2 jam. Nah, syukur-syukur ada orang tua memaksa anaknya untuk belajar mengaji di TPA MDA. Tapi kan kita ini semuanya anak-anak juga dulu. Seberapa serius kita belajar agama ketika usia anak-anak itu? Seriusnya kita dalam belajar agama di usia anak-anak itu pasti dalam bab kognitif, menghafal. Tapi yang bab berusaha memahami apa yang kita kerjakan, apa yang kita lafazkan itu kapan? Kan setelah usia dewasa ini kan. Nah makanya memang harus adalah sedikit waktu untuk mendalami apa yang kita lafazkan, apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan. Tidak usah terlalu tinggi kajian tentang jihad, kajian tentang politik Islam, itu nggak usah lah. Biarlah orang yang fokus di situ aja. Tapi yang berkaitan dengan ibadah rutin kita, mesti kita dalami. Karena nggak masuk logikanya. Ibadahnya bagus ya. Sama seperti guru orang kan, sholatnya disiplin, rapi, tepat waktu, kan? Khusyuknya luar biasa. Terus tiba-tiba sendal temannya hilang. Atau dia malah pengurus masjid, infak masjid habis. Nah. Itu kan penyakit internal kita kan? Berarti kan ada yang error kan? Dia pengurus masjid, rajin beribadah. Nah, tapi infak masjid hilang habis, kan lucu tuh. Berarti persoalannya adalah tidak sinkron apa yang dilafazkan dengan hakikat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat juga pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, indakum ka'annal jannah amamana. Kalau berhadapan ada ketemu dengan anda nih Rasul, seolah surga depan mata. Tapi kalau udah pulang ketemu dengan anak istri, udah lupa aja surga itu. Nah, kata Rasul, ya mungkin saja itu terjadi. Karena apa? Karena bisikan hawa nafsu, setan segala macam itu. Tapi pastikan kita dalam 24 jam itu, yang kita lakukan itu adalah ketaatan. Dan ada kekhawatiran untuk melakukan pelanggaran. Gitu. Nah, tapi kalau dianggap sholat ibadah yang mahdoh yang lainnya itu adalah satu sisi, lalu urusan dunia sisi yang lain, wajar itu akan terus terjadi. Ibadahnya bagus, ya, ketaatannya bagus, kemaksiatannya juga tambah gitu. Bapak Ibu, tidak ada tempat di akhirat itu antara surga dan neraka. Ya, ini paham Mu'tazilah, ini paham yang salah dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Al-manzilah baina manzilatain, tempat antara surga dan neraka tidak ada di akhirat. Yang ada itu adalah surga atau neraka. Nah, kalau kita meyakini bahwa tempat itu cuma surga atau neraka, maka pasti kita akan berusaha ibadah kita itu berbuah. Ya. Kalau dia paham inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam sholat enggak ada satupun kalimat negatif yang dia lafazkan. Pasti seharusnya di luar sholat juga tidak ada kalimat negatif yang keluar. Tapi kalau dianggap sholat suatu yang terpisah dengan urusan dunia, wajar itu terjadi. Sholatnya khusyuk, ya sama seperti artis kan, lakukan maksiat selama 11 bulan, terus pergi umroh. Nah, dengan pemahaman umroh ini menghapuskan dosa yang 11 bulan sebelumnya. Ya berarti cuci piring terus kan. Ya syukurlah kalau seandainya meninggalnya setelah selesai umroh. Kalau dalam sedang berbuat maksiat, kan sia-sia. Kenapa? Karena sekali lagi nggak ada tempat antara surga dan neraka. Yang ada itu surga atau neraka. Maka pilihannya adalah bagaimana setiap ibadah mesti berbuah. Caranya gimana? Ya pastikan kalau dalam sholat kita bisa berusaha tidak ada kalimat yang negatif, seharusnya di luar sholat juga tidak ada gunjingan, tidak ada iri dengki, tidak ada sakit hati. Kan kita satu saf nih. Mau kadis kah, mau sektaris, mau kabid kah di samping kita. Ketika sholat berjamaah satu saf sama semuanya.
Nggak ada iri dan dengki. Yang terlambat walaupun dia kadis ya belakang, saf belakang. Kenapa? Saf depan udah penuh gitu. Nah, jadi pasti akan hilang iri dengki, sakit hati. Kalau kita memahami hakikat ibadah. Maka saya pribadi terima kasih kepada Pak Kadis yang telah memberikan ruang diskusi seperti ini. Nah, cuma karena keterbatasan waktu kita, buah-buah ibadah ini atau kajian tentang hakikat ibadah ini mesti kita baca bersama-sama, mesti kita dengar dari para ustadz yang lain. Agar apa? Agar tujuan dari kita beribadah itu kita rasakan. Karena sekali lagi, tujuan ibadah dalam rangka pahala itu sudah selesai. Insya Allah enggak akan terlewatkan oleh catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita inginkan, yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perubahan perilaku. Rasul mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah menurunkan wahyu untuk memperbaiki akhlak perilaku. Rasul diutus menyampaikan wahyu, menyampaikan hadis juga liutami makarimal akhlak. Maka buah dari ibadah itu adalah akhlak dan perilaku. Saya minta izin karena ada Zoom juga setelah ini. Jadi cukup dua aja ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita lihat di kolom chat kita sangat banyak pertanyaan. Namun ya, berhubung Ustadz kita ini susah mendapatkan jam istirahatnya, jam longgarnya nanti insya Allah kita akan juga sampaikan kepada beliau melalui chat WA nantinya insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita minta closing statement dari Ustadz kita. Bapak Ibu hadirin hari berbahagia, sepanjang yang saya sampaikan dari awal, saya sekali lagi tidak ingin menggurui kita, tapi kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ingin membuktikan kita ini adalah khalifatullah fil ard, ditugaskan oleh Allah untuk mengabdi. Nah, mengabdi itu ibadah secara umum. Nah, bentuk pengabdian atau ibadah kita itu dua saja, yang mahdhah, ghairu mahdhah, yang sakral dan yang tidak sakral. Yang kedua-duanya harus berbuah kepada akhlak dan perilaku. Atau dalam bahasa keilmuan kita, afektif dan psikomotornya yang menjadi PR kita sampai akhir kehidupan kita. Kalau ada buahnya, maka insya Allah bertemulah ruas dengan buku. Kita sebagai hamba dibuktikan taat secara fikih, juga dianggap taat oleh Allah Subhanahu wa taala secara ilmu tasawuf, sehingga ini menjadi penguat, pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak, bukan karena sudah menggugurkan syarat dan rukun, tapi juga karena ingin membuktikan kesesuaian ucapan dan perbuatan dan akhlak serta perilaku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas waktu dan kesempatan hadir bersama kita. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan berakhirnya tausiah kita pada pagi hari ini, maka agenda ngaji bareng pimpinan kita juga berakhir untuk hari ini. Kami ingatkan juga dan kami sampaikan dan kami himbau, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah berjalan di hadapan kita kota infak, silakan diisi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Semaksimal mungkin, ini sesuai kaji Ustaz itu mah. Amalkan kaji Ustaz kan Pak. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.